Halo, para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Oke, terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada FGD sebelumnya, Kontan telah membicarakan mengenai pentingnya vaksinasi sebagai antisipasi, vaksinasi itu halal, dan harapan institusi dan vaksinasi. Pada FGD kali ini kita akan membahas mengenai vaksinasi dan dunia pendidikan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehadiran COVID-19 sangat memberikan pukulan bagi sektor pendidikan di Indonesia. Semenjak pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan agar sekolah memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di semua sektor pendidikan. Hal itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan institusi pendidikan. Dalih-dalih mencegah corona, nyatanya pembelajaran jarak jauh juga memberikan dampak negatif bagi pendidikan Indonesia. Learning loss menjadi salah satu ketakutan baru bagi sistem pendidikan Indonesia. Lalu nyatanya bagaimanakah pengimplementasian dari pembelajaran jarak jauh? Seefektif apakah PJJ setelah 1 tahun lamanya berjalan? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami. Yang pertama adalah Ibu Ferawati Ernana selaku perwakilan pengajar. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Desmond. Ibu Vera, mungkin bisa perkenalan sedikit Bu dari institusi pendidikan apa Bu, di jenjang pendidikan apa mungkin, dan sebagai guru apa nih kalau boleh? Baik. Ini saya boleh nyebut nama sekolah atau gimana? Nggak apa-apa sih. Jenjangnya aja. Nggak apa-apa sih kalau mau. Oh ya, baik. Sampai saat ini saya mengajar di sekolah swasta di SMA di Luhur di wilayah Condet Jakarta Timur ya Mas ya. Okay. Nah, saya mengajar ekonomi dan akuntansi. Oke, guru IPS nih Bu ya berarti ya? Ekonomi sih, karena saya jenjang SMA ya. Kalau IPS SMP ya. Oke, siap. Yang kedua ada Dr. Esther, perwakilan Kementerian Pendidikan. Halo, selamat siang Dokter. Selamat siang Mas Desmond. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu di Kementerian Pendidikan ini sebagai apa? Saya Dr. Esther Geniawati Daily. Saya bekerja sebagai ANS kebetulan ditempatkan di Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Ristek. Oke. Ini sebelum kita mulai FGD, mungkin saya pengen nanya, apakah nih narasumber kita nih dua-duanya sudah divaksin atau belum nih? Kalau Bu Esther gimana ya? Apakah Dokter Esther ya manggilnya dokter apa Bu nih enaknya nih? Dokter. Sebagai tenaga kesehatan, saya pada putaran pertama itu udah duluan. Oh, udah duluan. Kalau setelah Pak Jokowi. Oke. Oh, berarti gelombangnya barengan atau beda nih Bu? Waktu itu? Enggak pas harinya dengan Pak Jokowi ya, cuman pas gelombang pertama, gelombang yang kan pertama tuh tenaga kesehatan dulu yang divaksinasi. Nah itu kita gelombang di situ. Oke. Kalau dari Kementerian Pendidikan berarti udah divaksin semua nih ya? Puji Tuhan 99% itu sudah. Oke. Kemarin 9%. Kita terakhir tanggal 21 Juli itu melakukan vaksinasi massal, vaksinasi sapu bersih ya, maksudnya yang kemarin yang sisa-sisa yang belum divaksin kita sudah lakukan untuk dosis pertama ya. Mungkin nanti dosis keduanya setelah 3 bulan karena kebetulan yang terakhir itu kita menggunakan vaksin AstraZeneca. Oh, AstraZeneca. Berarti Dokter Esther masih yang Sinovac dulu ya? Iya, masih Sinovac. Oke. Kalau Ibu Vera gimana nih sebagai pengajar ya? Apakah sudah divaksin atau belum nih? Alhamdulillah. Jadi saya setelah Dokter Esther nih, saya masuk di gelombang. Nggak mau kalah ya Bu ya? Nggak mau kalah sama Dokter Esther. Gelombang kedua ya Bu? Iya, gelombang kedua. Jadi di Senayan saat itu yang antrian ribuan itu. Oh, berarti mungkin saya yang vaksin ya, Bu? Oke. Kita masuk aja langsung ke pertanyaan dari FGD ya. Jadi, pemerintah ini melalui Kemendikbudristek menilai bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas merupakan opsi terbaik untuk bisa mengatasi learning loss di masa pandemi seperti saat ini. Nah, sesungguhnya apakah penerapan PJJ ini benar memberikan dampak learning loss nih pada pendidikan di Indonesia? Saya pengen tanya dulu mungkin ke garda terdepan nih yang langsung ngajarin anak-anaknya, mungkin Ibu Vera gimana nih, ngerasa nggak sih sebenarnya ada learning loss nih di pengaplikasian PJJ ini? Ya, karena jadi begini ya Mas Desmond ya, PJJ ini kan suatu hal yang baru dan tentu ini memang tidak mudah untuk semua, tidak mudah untuk tenaga pendidik, tidak mudah untuk siswa, tidak mudah juga untuk orang tua tentunya. Ya, jadi tentu memang banyak dampaknya gitu. Tapi saya rasa bila kita mau bekerja sama,
dari sekolah, dalam hal ini tenaga pendidik, guru, orang tua, melakukan kolaborasi yang bersinergi, saya rasa dampak-dampak negatif nanti bisa diminimalis gitu ya. Bahwa ini bukan suatu hal permakluman, tapi memang ya harus dilakukan karena mau tidak mau memang ternyata kita berada di posisi seperti ini saat ini. Dan ini memang tidak mudah untuk semua. Itu sih, memang pada prakteknya ini sangat luar biasa ya PJJ. Jadi dibilang mudah ternyata sulit, dibilang sulit ya sebenarnya juga tidak mudah begitu ya. Jadi pembiasaan baru ke peserta didik ini membutuhkan energi yang luar biasa sekali. Dan ternyata ini juga berdampak juga ke orang tua gitu. Jadi orang tua itu yang segi positifnya sih kita setiap hari itu jadi komunikasi dengan orang tua gitu loh. Tapi di sini orang tua itu kebanyakan ya hampir semua mengeluh gitu bahwa putra putrinya itu begini. Nah, di sini bagaimana sekolah atau guru-guru tadi bisa mengakomodir semua itu gitu. Sehingga dampak-dampak yang tidak baik itu bisa diminimalis gitu. Itu sih. Nah, tapi kan kalau tadi Ibu kan ngejelasinnya kan kesulitannya pengaplikasian dari si PJJ-nya, komunikasi dengan guru dan dengan orang tua dan segala macam. Tapi kalau dari Ibu sendiri nih sebenarnya materi yang disampaikan apakah ada beda nggak sih Bu sebenarnya dari yang normal sama PJJ? Kurikulumnya sama nggak sih antara normal dan PJJ? Atau daya serapnya malah jadi lebih berkurang nih gara-gara PJJ? Gimana nih Ibu Vera? Kalau saya pribadi ya, kalau boleh milih saya lebih senang tatap muka karena menurut saya penyampaiannya itu akan lebih cepat diterima oleh siswa ya. Kalau kita PJJ begini kan karena terbatas ya, akhirnya kita juga harus hanya materi esensial saja yang harus kita sampaikan. Selebihnya kita serahkan ke siswa dalam bentuk tugas dan seterusnya. Cuman kan nilai positifnya siswa jadi lebih kreatif barangkali begitu ya. Artinya memang kalau siswa yang rajin akan semakin bagus, Mas. Tapi kalau siswanya memang kebetulan agak-agak males, ya semakin menjadi-jadi gitu. Itu sih, jadi pasti ada dampak negatif dan positifnya. Tapi kalau guru sendiri, mungkin kalau di kota-kota besar ini tidak terlalu menjadi kendala ya, karena kita kan sarana telekomunikasinya kan kita ini cenderung lebih gampang lah dibandingkan mungkin daerah-daerah di luar sana yang mengalami kesulitan. Jadi kalau kebetulan nih saya di DKI, tidak terlalu bermasalah, tapi proses penyampaian materi, nah ini yang kadang kita nggak mungkin kan ngejar materi gitu, nggak mungkin ngejar materi kayak gitu, dan ini yang kesulitannya di sini karena serapan siswa itu tidak sama dalam satu kelas itu. Jadi sih kesulitannya. Oke, kalau dari Dr. Esther gimana nih dari Kementerian Pendidikan sebenarnya sempat nggak sih menyoroti tentang learning loss nih yang terjadi mungkin selama PJJ dijalankan ini? Kalau pendapat saya pribadi ya, mengenai PJJ, saya juga sama dengan Bu Vera. Kalau saya lebih senang pembelajaran tatap muka, jadi secara luring ya, bukan secara daring. Kenapa? Ya itu tadi banyak yang hilang dari pelajaran secara online ini ya. Kebetulan ya anak saya bukan termasuk yang rajin yang seperti saya bilang ya. Jadi dia tidak berinteraksi dengan teman-temannya walaupun memang bisa dalam bentuk grup. Cuman tetap beda karena kan namanya secara online ini maya gitu loh. Jadi tidak berinteraksi secara langsung. Dalam arti kata dia bilang juga kalau dia menanyakan pelajaran yang tidak mengerti, itu penjelasan secara langsung lebih bisa dipahami daripada penjelasan secara online. Begitu juga saya lihat dari segi dari segi psikososial, dari segi kebiasaan dia. Menjadikan kan kalau selama PJJ ini anak jadi lebih individual ya, maksudnya jadi di kamar aja terus gitu. Jadi tidak bersosialisasi, padahal sosialisasi itu penting untuk kedepannya nanti, untuk di pekerjaan dia. Yang kita tahu kan semata-mata dalam kesuksesan seseorang itu sekarang tidak ditentukan hanya dari intelijensia, IQ saja, tetapi kan banyak faktor yang mendukung, maksudnya yang mempengaruhi kesuksesan orang tersebut, dan itu didapatkan
dari sosial, dari bukan hanya diri dia sendiri kan, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, dengan guru, dengan masyarakat sekitar, dan bagaimana cara dia mengelola emosi juga, problem solving juga, itu kayaknya lebih bagus dengan tatap muka ya, bukan dengan video. Jadi lebih soft skill-nya mungkin ya, yang tidak munculnya cara berkomunikasinya atau bergaulnya dengan teman-teman seusianya itu yang hilang ya jadinya ya. Hilang, dan itu berpengaruh banget pada saat di dunia kerja nanti gitu. Betul. Nah, kalau ngomongin soal tadi kan berarti Dr. Esther dan juga Ibu Vera nih setuju sekali kalau memang lebih baik nih pembelajaran tatap muka langsung. Nah, kemarin kan sempat ada desas-desus nih, katanya bakal ada ditetapkan PTM pembelajaran tatap muka. PTM terbatas. Iya, PTM terbatas. Nah, kalau dari masing-masing narasumber ini sebenarnya memandang gimana sih? Apakah memang perlu banget nih diberlakukan PTM terbatas, sedangkan memang saat ini kondisinya juga, tapi nggak tahu ya, terakhir sih memang akhirnya kan ada PPKM darurat, jadi akhirnya hilang nih desas-desus ini. Tapi sebelum ada PPKM darurat ini, apakah sebenarnya memang ada urgensi yang segitu pentingnya nih perlu ada pembelajaran tatap muka? Kalau dari Ibu Vera mungkin gimana? Sebenarnya kan yang mendasari PTM terbatas ini kan adanya SKB 4 Menteri itu ya Mas ya. Menteri Pendidikan, Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Tentu mereka, kenapa sih mereka harus mengeluarkan kebijakan itu? Tentu kan sudah dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang sekali. Dan tentunya semua untuk menyelamatkan peserta didik tentunya ya. Peserta didik dan guru pastinya. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri itu di semester 2 kemarin, di tahun pelajaran 2020-2021 itu kan sudah dilakukan piloting uji coba ya, begitu ya Dr. Esther ya. Jadi itu sudah ada Arab kalau nggak salah. Ya, sekitar 30% sekolah yang ada di Indonesia itu sudah melakukan uji coba untuk tatap muka ya, dimulai dari Januari. Nah, sedangkan di DKI sendiri sebenarnya juga sudah melakukan uji coba di 85 sekolah, dimulai dari bulan April kemarin ya, dan direncanakan kan selesai di tanggal 24 Juni. Nah, tapi ternyata akhir-akhir ini penyebaran COVID di DKI Jakarta ini melonjak, mengalami kenaikan yang luar biasa. Jadi sebelum tanggal 24 April itu sudah ditutup kembali sekolah-sekolah tadi. Itu kan yang untuk PTM tadi. Nah, kalau menurut saya selama PTM tadi dilakukan dalam kondisi yang memang sudah aman, ya tidak apa-apa. Nah, kan untuk melakukan PTM itu nanti ini kan rencananya kan tahun pelajaran ini yang dimulai 12 Juli nanti kan rencananya kan akan ada PTM terbatas tuh rencana awalnya itu ya, sehingga muncul keputusan SKB 4 Menteri tadi. Tapi kalau melihat kondisi perkembangan COVID yang terakhir-terakhir ini semakin melonjak, menurut saya ya langkah lebih baik kalau itu ditunda terlebih dahulu, karena bila dipaksakan saya rasa itu terlalu berisiko gitu ya. Iya gitu ya. Nah, di DKI sendiri nih dari tanggal sebelum 24 itu kan sudah jadi kepala dinas itu sudah mengeluarkan SK untuk penghentian gitu ya. Nah, walaupun nanti pada akhirnya sekolah atau saya lah sebagai pendidik tentu akan tetap pada akhirnya mengikuti arahan dan keputusan dinas setempat. Jadi saya rasa kalau di Indonesia juga karena wilayahnya itu memang berbeda-beda, sebaran COVID-nya itu yang meluas mana, yang hanya sedikit mana berbeda-beda, ya tentu PTM tadi akan kembali dikembalikan ke keputusan dinas masing-masing di wilayah masing-masing di mana sekolah itu berada. Bila mana memang aman dan indikator-indikator untuk melaksanakan PTM tadi sudah terpenuhi sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, ya kenapa enggak? Karena kan memang tujuannya memang untuk demi anak tadi ya, demi menyelamatkan anak dan demi menyelamatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi khusus untuk DKI ini ya harapan saya jangan dulu deh gitu ya, karena menurut saya 12 Juli ini kan ya 10 hari lagi ya, rasa-rasanya 10 hari lagi nggak tiba-tiba menjadi terpangkas selesai COVID kan tidak ya. Jadi kalau saya pinginnya sih 12 Juli nanti, kan ini memang Kepala Dinas belum memutuskan ya 12 Juli nanti dilaksanakan atau enggak PTM terbatas gitu ya. Belum ada keputusan, yang keputusannya kan baru menghentikan yang sebelum tanggal 24 Juni itu. Tapi untuk tahun pelajaran baru ini belum diputuskan. Ini saya juga sebagai guru juga menunggu-nunggu ini bakal dibuka atau ditutup, ini belum gitu. Harapan saya sebagai guru dan sebagai ibu nih dari seorang anak yang masih sekolah di rumah, saya berharap
ditunda terlebih dahulu sampai batas waktu yang memang sekiranya nanti aman. Tapi bila di daerah-daerah yang memang masih di zona hijau, ya mungkin tidak masalah gitu. Jadi pada intinya PTM terbatas ini saya setuju bila mana memang sudah aman. Tapi kalau dirasa masih zona merah, ya saya harapannya ditunda terlebih dahulu gitu, Mas. Oke, kalau dari Dokter Esther deh, sebenarnya urgensinya apa sih untuk bisa menerapkan PTM terbatas ini? Ini sebenarnya keadaan kita ini kayak buah si malakama ya. Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu gitu. Jadi kita sekolah tatap muka takut kena COVID, nggak sekolah juga pelajaran tertinggal gitu. Mana yang mau kita ambil? Nah dalam hal ini pasti kita akan ambil keputusan yang risikonya paling menguntungkan. Nah misalnya kalau kita tidak coba, kita dirumahkan terus sampai kapan? Kita sudah hampir 2 tahun loh melakukan anak-anak itu sekolah PJJ ya. Nah, kalau kita tidak coba, tidak kita mulai gerakan dari sekarang, sampai kapan sih? Seperti itu, apakah nanti anak-anak akan terbiasa begitu terus sehingga akan sulit diubah kembali untuk tingkah laku, maksudnya kebiasaan dia nanti sekolah tatap muka. Dan PTM terbatas ini tidak titik PTM harus diwajibkan dilakukan gitu, tidak. Tapi ada koma. Komanya itu apabila sesuai dengan situasi. Persyaratannya juga ada. Kalau bisa dilihat kalau kita googling ya dari panduan pelaksanaan PTM terbatas. Itu kalau kepala daerah mengizinkan. Terus juga kalau persyaratan yang diperlukan itu terpenuhi. Dalam arti kata pokoknya satuan pendidikan itu harus menyediakan ini gitu. Itu bisa baru PTM terbatas itu boleh dilakukan. Nah, terus Bu Vera jangan khawatir untuk Jakarta. Dari rapat kemarin yang tanggal 28 Juni kemarin, rapat terbatas di Kemendikbud itu kita sudah menentukan zona-zona ya. Jadi khusus untuk zona hijau dan kuning, di mana COVID itu yang hijau kan tidak ditemukan, kalau yang kuning kan sedikit sekali, itu PTM terbatas boleh dilakukan dengan persyaratan, gitu, dengan syarat. Tapi khusus untuk daerah wilayah dengan zona orange dan merah, termasuk Jakarta ya, itu tidak boleh dilakukan PTM terbatas. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi otomatis kalau Jakarta ini merah, pasti nggak boleh. Jadi dihentikan PTM terbatasnya. Untuk jangka waktu yang akan kita nilai lagi kemudian ya, manakala mungkin nanti kasus COVID itu sudah mulai menurun grafiknya. Itu akan di-update kembali. Bu, tapi kalau PTM terbatasnya ini berarti awalnya kan berarti masih uji coba juga kan. Nah, itu tuh dilihatnya dari posisi sekolahnya kan berarti ya. Dilihat sekolahnya tuh ada di zona hijau atau zona kuning atau zona merah seperti itu ya, Bu ya? Yang diperbolehkan, iya. Iya. Berarti itu kalau siswanya misalkan sekolah di Jakarta tapi siswanya di Bekasi itu nanti yang boleh masuk hanya siswa di daerah Jakartanya saja kan? Yang di Bekasinya nggak boleh berarti ya? Ikut PTM terbatasnya. Kalau Bekasi termasuk zona orange ya nggak boleh juga. Oke. Berarti kalau hijau dengan hijau dan kuning itu mereka bisa dikasih opsi boleh dilakukan asal memenuhi persyaratan gitu loh. Dalam arti kata syaratnya kan banyak, misalnya tenaga pengajar semua sudah divaksinasi, sekolah tersebut memiliki akses misalnya internet, terus memiliki sarana prasarana untuk protokol kesehatan, dan lain-lain gitu, banyak sih ininya persyaratannya. Iya, tapi kalau saya ngerti juga bisa memenuhi itu diperbolehkan. Oke. Nah saya juga ngerti sih, tapi memang perlu adanya uji coba juga ya, maksudnya. Kalau nggak dicoba, benar kata Ibu Dokter Esther tadi, kalau memang dari pemerintah juga nggak pernah coba, nanti kapan tahu juga bisa dimulai untuk belajar tatap mukanya kan. Nah itu juga mungkin yang salah satu upaya dilakukan sama Kementerian Pendidikan. Kan nggak lucu juga kalau COVID-nya 3 tahun, nanti 3 tahun nggak sekolah. Iya, 3 tahun kita di rumah terus. Iya, kan? Dari masuk sekolah sampai lulus kagak pernah masuk sekolah tuh Bu ya. Jadi kita harus mencari formula bagaimana kita bisa belajar pembelajaran dengan baik di masa-masa pandemi ini.
Nah, itu sih seperti saya dengar-dengar Singapura itu mereka sudah menemukan, maksudnya mencoba memformulasikan bagaimana seandainya COVID ini tidak berakhir gitu. Jadi bagaimana kita hidup berdamai dengan COVID, new normal life lah gitu ya, new normal life yang kita bisa beraktivitas seperti biasa, tapi kita meminimalisir penularan COVID ini. Okay. Bagaimana itu formulanya? Itu yang mereka coba-coba untuk rumuskan. Sudah sejauh itu gitu. Kita belum ke situ. Kita masih berkutat bagaimana ini mencegah penambahan angka kasus COVID. Itu dulu barangkali di sini. Oke, siap. Nah, kalau ngomongin soal tadi kan banyak prasyaratnya juga untuk bisa mengaplikasikan pembelajaran tatap muka terbatas ini kan. Kalau dari Ibu Ferawati nih sebagai guru nih, sebenarnya kalau ngeliat dari sekolahnya Ibu Vera sendiri sebenarnya udah siap belum sih? Atau bahkan kayak, mungkin kalau dari sekolah saya belum. Atau apa aja sih sebenarnya harus disiapkan? Jujur kalau untuk sekolah saya sepertinya belum siap. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu juga sudah ditinjau gitu ya oleh Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah. Dan ternyata dinyatakan belum layak gitu ya. Makanya juga nggak menjadi salah satu piloting uji coba ya sekolah saya itu. Karena memang belum. Jadi yang saya amati ini sampai sekarang ini banyak sekolah yang memang masih terus berbenah ya untuk menyiapkan sarana prasarana agar pelaksanaan PTM nanti bisa berjalan. Karena banyak yang harus dirubah gitu ya. Jadi yang harus setting juga banyak. Untuk sekolah-sekolah yang sekolah besar atau sekolah swasta yang mungkin secara keuangan tidak masalah, saya pikir ya mereka sudah siap gitu ya. Tapi kan di DKI Jakarta ini banyak sekolah-sekolah yang memang belum pada di taraf untuk mudah keuangan gitu ya, sehingga itu menjadi sesuatu juga menjadi masalah, bukan hal yang mudah gitu. Karena kan kalau sesuai SOP-nya kan paling enggak di setiap depan kelas ini harus ada wastafel 1 gitu ya. Nah kalau gedungnya ini sampai 3 lantai atau 2 lantai itu juga harus memerlukan instalasi tersendiri gitu ya, harus menyiapkan hand sanitizer secara berkala, kelas dan lingkungan sekolah harus disemprot disinfektan. Itu perlu biaya yang sangat besar sekali gitu ya. Kemudian juga harus menyediakan masker bagi siswa yang nggak bawa, sekolah wajib menyediakan, dan itu baru sarana prasarana ya. Nah itu bukan perkara yang mudah begitu ya, saya pikir Dr. Esther ya. Nah itu yang sedang banyak sekali sekolah-sekolah itu berbenah gitu loh, berbenah. Itu yang saya amati sendiri ini ya, saya kalau datang ke sekolah teman-teman saya, makanya ini sama kayak sekolah saya ini belum gitu loh. Begitu sih, tapi jadi banyak yang harus disiapkan, tapi ya income-nya segitu-segitu juga ya Bu ya dari sekolahnya ya. Apalagi kan kalau sekolah swasta gini ada COVID semenjak Maret itu kan kami sudah mulai PJJ ya. Itu bayaran juga karena kami swasta ya, bayaran mau nggak mau juga tersendat. Itu juga menjadi kendala buat sekolah-sekolah ya, khususnya seperti sekolah saya gitu ya. Nah itu yang menjadi ini. Tapi memang tetap kami tetap optimis, jadi kami terus berbenah ya, insya Allah mudah-mudahan pada saat PTM memang pemerintah atau dinas tempat nanti kepala dinas harus buka ya, insya Allah kami juga siap. Nah sebenarnya ini menarik sih sebenarnya, mau nanya sama dokter nih, sebenarnya kalau prasarana dan fasilitas dari sekolah-sekolah yang nantinya akan kalau pembelajaran tatap muka ini diberlakukan ini nanti dipersiapannya oleh sekolah masing-masing apa malah ada bantuan nih dari kementerian nih? Itu saya kurang tahu, itu kan bukan kapasitas saya ya. Ini yang jelas sih mungkin dari sekolah dulu masing-masing ya, kalau misalnya bantuan itu ada apa tidak itu bagian lain yang berwenang di situ Mas. Oke, karena aturannya juga belum keluar juga ya untuk pemberlakuannya. Oke. Nah kalau ngomongin soal sebenarnya untuk Juli ini start untuk PTM terbatas bagi yang sudah memenuhi persyaratan. Nah, tapi ya karena COVID ini jadi mentah lagi kan. Tapi sebenarnya nggak mentah juga sih. Yang kita bagi yang berdasarkan zona itu aja, Mas. Oke. Jadi nah, kalau ngomongin soal PJJ-nya sendiri nih, sebenarnya sudah 1 tahun kan ini berjalan lama. Sebenarnya kekurangan apa sih sebenarnya masih terasa hingga saat ini nih? Mungkin dari Ibu Vera dulu deh. Gimana Bu? Kalau saya nih, terkhusus yang terjadi di sekolah saya ya, itu mungkin lebih ke SDM-nya barangkali itu ya, lebih ke SDM. Ya. Jadi pertama Bapak Ibu Guru, nggak semua juga Bapak Ibu Guru ini, mohon maaf, kan juga banyak yang di usia yang sepuh yang kadang-kadang juga agak mohon maaf ya agak sedikit gaptek barangkali, dan itu juga menjadi
masalah gitu ya. Kemudian siswa, walaupun dari Kementerian Pendidikan itu kan sebenarnya dapat bantuan pulsa ya, dapat bantuan kuota. Tapi faktanya ketika kami mengadakan Zoom itu ya, Zoom meeting, susah. Jadi nggak semua itu mempunyai kesadaran untuk segera masuk, tapi nanti alasan nggak ada kuota. Dan itu dibenarkan oleh orang tua. Karena kan kami membuat grup ya, grup orang tua dan grup siswa. Dan itu dibenarkan nanti oleh grup, ya nggak ada kuota, terus kadang HP-nya dibawa ayahnya untuk Gojek dan seterusnya, setiap malam gitu loh. Jadi PJJ ini benar-benar ini, sehingga kami nih terkhusus di sekolah saya, sampai jam 12 malam, jam 1 malam itu anak masih mengumpulkan tugas. Dengan alasan tadi HP-nya gantian dengan kakaknya, dengan orang tuanya. Ya mau nggak mau, kami rasa-rasanya 24 jam ini ngajarnya. Jadi, walaupun malam tetap kami terima tugas itu. Padahal kami sudah batas waktu jam sekian. Tapi kan nggak mungkin anak mengumpulkan jam 10 dengan alasan begini-begini nggak diterima. Jadi karena mereka beretikan baik, ya nggak apa-apa. Jadi paling nggak 24 jam ngajar nggak apa-apa. Karena memang ini nggak mudah. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Dan ini setelah saya ini ngobrol dengan teman-teman yang lain di luar sekolah saya, ternyata hampir sama permasalahannya seperti itu, permasalahannya hampir sama. Ya mungkin kan kalau di DKI Jakarta ini sekolah yang swasta, sekolah negeri yang tingkat levelnya tinggi dengan yang menengah ke bawah kan lebih banyak menengah ke bawah. Gitu ya Mas. Itu menjadi salah satu kendala juga sih saat PJJ gitu ya. Kemudian untuk saya terkhusus karena saya mengajar ekonomi dan akuntansi, ini kan dihitung-hitungan ya. Itu kalau dilakukan dengan Zoom meeting itu saya sendiri, mohon maaf, saya sendiri itu juga mengakui itu juga kesulitan gitu. Aduh, bagaimana agar materi ini yang sangat esensial ini bisa nyampe ke siswa. Ini juga bukan perkara yang mudah gitu ya. Mungkin nih kalau secara materi-materi teori masih agak mudah, tapi begitu sudah hitung-hitungan, betul. Saya sendiri kewalahan gitu. Begitu sih yang terjadi di lapangan seperti itu. Dan ini tidak hanya terjadi di sekolah saya. Ya, mungkin kalau dibuat pooling gitu, ya mungkin nggak terjadi di sekolah saya saja. Gitu. Ini kendala-kendala. Tapi kebayang sih kalau Ibu Vera ngajar akuntansi kan, ngajarin jurnal, ngajarin laporan keuangan, gimana ya Bu ya? Jadi walaupun banyak video-video pembelajaran kan ada ya, itu tutorial gitu, gini. Tapi serapan siswa itu agak susah. Betul. Kebetulan saya juga dulu waktu SMA juga IPS nih Bu, jadi dapat akuntansi gitu-gitu. Itu aja dulu susah ya Bu ya waktu sekolah. Apalagi sekarang. Makanya ketemu saja susah ya tatap muka. Apalagi ini tuh apalagi maya ya Bu. Iya betul. Saya itu kan kalau ngajar saya datengin per meja itu. Ini begini sampai dia mengerti. Terus kemudian ini kita harus bertatapan dengan layar komputer, agak susah. Jadi menyerapnya. Nah ini sih kendalanya PJJ. Jadi kalau terus-menerus seperti ini, aduh, gitu sih. Oke. Kalau dari Dokter Esther sendiri sebenarnya melihat dari pelaksanaan dari PJJ ini yang udah selama kurang lebih 1 tahun nih sebenarnya, apa sih yang masih jadi kendala sebenarnya? Kendala PJJ maksudnya? Yang jadi permasalahan dari PJJ. Ya kurang lebih hampir sama lah ya dengan Ibu Vera ya, seperti itu. Memang siswa lebih efektif itu kalau tatap muka ya. Untuk hal-hal bukan hanya di IPS ya, IPA juga misalnya kayak pelajaran kimia, fisika itu kan pengertian ya, bagaimana pemahaman untuk itu kan. Iya betul, praktikum gitu-gitu ya susah. Iya, nggak bisa maya-maya gitu kayaknya. Jadi memang kendalanya banyak sekali. Nah, makanya dari kendala-kendala ini yang dikeluhkan baik dari semua kalangan, saya pikir ya, dari pengajar, dari siswa, dan dari orang tua juga. Oleh sebab itu, Kemendikbud membuat bersama dengan kementerian lain yang SKB 4 Menteri itu untuk PTM terbatas. Yang nantinya kalau misalnya uji cobanya ini oke, kita akan tingkatkan sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya tuh bisa pembelajaran tatap muka mungkin dengan new normal tatap muka gitu barangkali. Arahnya ke situ saya pikir. Oke, siap. Nah, ini kalau kita ngomongin soal vaksinasi sendiri ya, karena judulnya ini ngomongin vaksinasi. Jadi per 22 Juni 2021 lalu, jumlah guru dan tenaga pendidikan yang sudah divaksin dosis pertama ini sudah mencapai 1,9 juta orang. Dan dosis kedua ini 1,2 juta orang.
atau masih jauh dari target sasarannya 5 juta orang. Nah, menurut narasumber kita hari ini nih, gimana sih sebenarnya vaksinasi dari guru? Apakah sudah sesuai jalan atau masih sulit nih sebenarnya diakses untuk guru-guru mendapatkan vaksin nih? Kalau dari Ibu Vera gimana? Kalau di Jakarta ya, kalau di Jakarta itu sebenarnya sudah terpenuhi sih. Walaupun kalau saya baca itu baru sekitar 80% ya. Tapi kalau di luar Jakarta, ini kita nggak usah berbicara di luar Pulau Jawa ya. Jadi di Pulau Jawa sendiri ternyata masih banyak yang belum. Ya. Dan tentu kenapa sih belum mencapai target gitu loh. Kalau menurut saya pasti banyak faktor ya gitu ya. Jadi menurut saya yang pertama ada faktor intern. Kenapa sih kok jadi tidak mencapai target? Faktor intern itu apa? Jadi misalkan guru atau tendik itu sendiri dengan alasan medis tidak bisa divaksin. Kemudian yang kedua mungkin guru tendik itu takut dengan dampak vaksin. Kemudian yang ketiga ada alasan-alasan tertentu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Dan bahkan ada satu kasus ini ya bahwa guru tadi itu bersedia tanda tangan dia siap keluar, siap dikeluarkan bila dipaksa untuk vaksin. Padahal ini PNS. Ini dari kawan saya itu seperti itu. Nah ini kan juga menjadi kendala ya. Nah kemudian faktor eksternnya, kenapa sih menjadi sampai saat ini kan mestinya Juli ini kan harapannya Juli ini sudah mencapai target ya karena memang awalnya kan Juli ini harus ada PTM ini sudah dimulai tahun ajaran ini. Nah kalau faktor eksternnya saya rasa mungkin ketersediaan vaksin yang terbatas, kemudian keterbatasan nakes barangkali gitu ya. Nah kemudian yang ketiga proses, nah ini yang nggak kalah penting, proses birokrasi mungkin ini nanti bisa menjadi masukan. Jadi mohon birokrasi untuk guru atau tendik yang mau divaksin ini dipermudah. Contohnya begini, di kelurahan saya tinggal ini kan ada vaksin. Nah, saya dapat undangan dari kementerian, tapi tempat vaksin saya kan di Senayan. Saya mencoba untuk vaksin di sini, di tempat saya tinggal itu tidak boleh. Nah, ini ternyata ketika saya ngobrol dengan kawan-kawan saya di luar daerah, itu saya tanya, karena sedang PJJ mereka pulang ke rumahnya di kota B. Dia ngajar di daerah A yang terpencil. Karena undangannya dari sekolah, dinas tempat sekolah itu, ternyata dia nggak bisa daftar di tempat dia tinggal. Dia harus sementara ini kan sekarang ini ibarat kata sedang PPKM ya. Sebisa mungkin kan kita tidak mobile, tidak kemana-mana. Tapi si guru tadi mau tidak mau harus datang ke dekat gunung tadi. Dan ini kan jadi kendala. Bila semua guru dan tendik memang mempunyai kesadaran penuh untuk itu, ya dia akan dengan ikhlas, sukarela, dan kesadaran demi dirinya sendiri juga, dia akan mendatangi tempat vaksin. Tapi bila kesadarannya mungkin tidak terlalu tinggi, rendah, ya dia masa bodoh. Akhirnya dia nggak mau datang ke vaksin tadi. Dan ini juga menjadi kendala. Jadi saya pikir bagaimana guru dan tendik ini diberikan semacam kemudahan. Yang penting dia sudah membawa surat dari dinas. Dinas ini kan dapat ininya dari Dapodik ya, di data pokok pendidikan ya, sehingga sini harus divaksin. Nah cukup guru tadi membawa surat tadi dan dibawa ke tempat vaksin dimanapun vaksin itu diselenggarakan bisa. Barangkali begitu ya, sehingga itu mempermudah, sehingga cepat. Karena kan kita perlu kecepatan ya ini ya untuk vaksin ya. Nah, kemudian alasan berikutnya kenapa sih susah? Mungkin begini, sebaran guru-guru di wilayah Indonesia ini kan sangat luas sekali ya, banyak sekolah-sekolah terpencil itu sangat luas sekali, dan ini juga menjadi kendala. Kemudian faktor distribusi, kemudian faktor transportasi sampai vaksin tadi sampai ke lokasi. Ini saya rasa juga masih banyak kendala. Kalau di Pulau Jawa mungkin ini nggak masalah gitu ya, nggak masalah walaupun sangat terpencil. Terjangkau, tapi kalau di luar Pulau Jawa barangkali ini juga menjadi kendala proses distribusi dan transportasi vaksin tadi untuk sampai ke tempat. Itu sih menurut saya ya kenapa menjadi tidak mencapai target gitu di bulan Juli ini. Cukup menarik sih. Satu lagi nih, kawan saya ini di kota besar ya di Jawa Timur. Ternyata setelah ngomong saya belum divaksin gitu kan, baru mulai dapat undangan bulan ini. Dan saya baru dapat yang kedua Agustus, padahal dia masih pakai Sinovac yang hanya berapa 28 hari ya. Karena baru vaksin di awal-awal Juni, pertengahan Juni. Ini padahal di kota besar gitu. Nah, bagaimana kalau ini di daerah-daerah terpencil ya? Iya, terpencil, apalagi yang wilayah 3T itu agak menjadi kendala juga sih. Iya sih memang. Apalagi tadi yang udah dijelasin juga bahwa
guru nih jadi prioritas, tapi aksesibilitasnya tuh nggak fleksibel malah ya, harus ngikutin posisinya ya, seperti itu ya. Kalau dari Dokter Esther gimana nih memandang dari ternyata vaksinasi guru nih belum sampai target nih? Memang dari data terakhir kami itu target vaksinasi guru itu baru sekitar 34% ya yang sudah tervaksinasi. Itu ya cukup sedikit ya, 34% gitu, masih banyak, masih sekitar 60 sekian persen lah yang belum tervaksinasi. Gitu. Sama seperti Bu Vera juga, saya sih lebih menyoroti dari faktor intrinsik ya, yaitu dari ketersediaan vaksin. Kita sendiri tahu bahwa produsen vaksin dunia itu hanya beberapa, tidak banyak. Nah itu yang memakai siapa? Yang memakai itu seluruh dunia. Jadi rebutan kan, siapa duluan siapa dapat. Dan kemarin karena ada bom kasus COVID yang kedua di India, vaksin-vaksin itu terserap ke India. Jadi kita sudah memesan pun kita di cancel. Mereka kirim ke sana dulu gitu loh. Nah itulah satu kendala. Ini sebenarnya yang ngomong dari Kemenkes ya. Itu wewenangnya dia. Maksudnya dia yang tahu bagaimana kenapa vaksin bisa tidak tersedia sehingga target tidak tercapai. Itu satu. Kedua, faktor distribusi. Distribusi itu ya seperti Bu Vera bilang, negara kita ini kalau yang di kota besar mungkin no problem, tapi di tempat yang jauh-jauh itu sangat sulit. Karena kenapa? Vaksin itu sendiri, baik itu Sinovac maupun AstraZeneca maupun Pfizer itu memiliki persyaratan untuk penyimpanan untuk distribusinya. Itu susah sekali. Kami saja untuk mempertahankan suhu 2-8 derajat Celcius untuk Sinovac itu repot. Dia nggak boleh dingin, nggak boleh panas. Sejuk-sejuk aja gitu. Itu susah sekali. Jadi lain dengan vaksin-vaksin seperti polio yang dulu kan, itu dia lebih tahan gitu. Jadi lebih bandel nggak apa-apa. Nah ini susah. Apalagi yang Pfizer nanti, itu minus 70 derajat penyimpanannya. Bagaimana cara kita menyimpan itu di daerah? Itu susah. Susah sekali. Jadi itu mungkin kendala. Untungnya, tapi ada satu untungnya, bagi daerah-daerah terpencil yang 3T di Bu Vera bilang, kemungkinan di sana itu masih zona hijau, belum ada COVID karena terpencil kan, jadi otomatis mereka pun aman juga walaupun belum divaksin gitu loh. Untungnya seperti itu. Daerah-daerah yang tidak terpencil itu yang kebanyakan kan merah dan kuning ya, karena mereka mobilitas tinggi, itu sih. Terus itu saya baca berita di Baduy masih 0 kasus ini ya. Nah makanya karena mereka tutup kan, mereka sudah lockdown sendiri gitu loh, dengan lockdown otomatis. Jadi bukan mereka melockdown, tapi oleh karena kebiasaan adat istiadat mereka terlockdown sendiri sehingga mereka aman. Seperti itu. Oke. Jadi bukannya pemerintah nggak berusaha juga, tapi memang dari faktor produsennya pun juga ada permasalahan, distribusi juga gitu. Tidak semudah itu. Mungkin untuk teman-teman nih yang udah nonton ini nantinya di YouTube, jangan kalau disuruh vaksin jangan susah lah, orang nyiapin aja susah loh vaksinnya. Jangan tolak. Jadi kalau sudah ada, kita sudah dikasih kesempatan, ayo vaksin lah. Nah mengenai satu tadi yang dikeluhkan Bu Vera, kenapa fleksibilitas lah, maksudnya kita terdaftar di sini kok nggak bisa di sini. Itu sebenarnya gini, karena kalau kita terdaftar di satu tempat, itu penyediaan ininya vaksinnya itu di pos di situ gitu. Nah manakala suka-suka kita terdaftar di satu tempat, tapi kita vaksin di tempat lain, di sana tuh tidak ada jatah kita. Mereka nggak mau memberikan karena takut untuk mengurangi jatah yang lain. Ya kalau 1-2 mungkin bisa, tapi kalau 1-2 bisa, akan 10, 20, 100 bisa kan, seperti itu. Jadi inilah mungkin ini yang harus diluruskan. Jadi kalau misalnya kita tidak mau vaksin di tempat itu, kita harus lapor bahwa saya akan vaksin di tempat lain gitu. Pada saat pendataan, bukan pada saat pelaksanaan. Jadi itu enggak mengambil jatah orang lain jadinya seperti itu. Itu sih Bu Vera. Oke, iya karena takut tadi balik lagi kan distribusinya vaksinnya harus disesuaikan juga dengan daerah-daerah. Ya, jadi kita di sini misalnya kita minta ke dinas, kita butuh 1000 vaksin, mereka berikan. Nah, 1000 vaksin ternyata yang dipakai 1.500 misalnya, karena 500 tidak terdaftar kan. Itu kita mau ambil dari mana? Siapa punya jatah yang harus kita kurangi? Nggak bisa begitu. Tapi kalau kita info dari awal, oke, misalnya saya guru di sini, tapi nanti saya akan vaksinnya di sana gitu. Jadi saya tidak daftar di sini. Oke, kita masukkan ke sana seperti itu. Jadi dari awal sudah ditentukan. Gitu. Jangan last minute
baru pindah baru ya, betul. baru ini baru Betul, karena ketersediaan vaksinnya juga belum merata ya, jadi agak Iya. betul. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena udah jamnya juga nih. Kalau ngomongin soal isu-isu terbaru ini kan, bahwa vaksin ini nanti bakal bukan dicoba ya, maksudnya ada wacana untuk disuntikan untuk anak-anak di usia di bawah 18 tahun nih. Nah, tanggapan dari 12 sampai 18 tahun. Ya, 12 sampai 18 tahun. Betul sekali, yang lebih tepatnya itu. Nah, kalau dari Dr. Esther gimana nih memandangnya? Dengan penyuntikan vaksin untuk usia 12 sampai 18 tahun, apakah bisa men-trigger untuk sekolah kembali tatap muka atau gimana? Itu satu angin segar saya pikir ya. Kalau sudah diperbolehkan untuk anak-anak, karena ya bagaimanapun juga kekhawatiran kita semua, baik orang tua, baik guru, itu bagaimana kalau tatap muka gitu ya, maksudnya sekolah seperti biasa, kan bagaimana kalau mereka terpapar. Nah, jadi mungkin pasti lebih baik kalau mereka sudah divaksin. Walaupun memang banyak, ada beberapa kasus lah ya, udah divaksin pun masih bisa terkena, masih bisa positif. Itu bisa aja. Cuma kalau kita amati perbedaan antara yang belum divaksin dan sudah divaksin, itu memang berbeda, Mas. Jadi tingkat keparahannya berbeda. Walaupun memang ada beberapa lah, 1-2 lah yang parah juga gitu. Tapi secara umum itu berbeda tingkat keparahannya dari yang sudah mendapat vaksin dan belum mendapat vaksin. Sama-sama sakit, tapi yang satu dia langsung parah, yang satu enggak terlalu dan masih bisa recovery gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya melihat vaksinasi ini ya menguntungkan lah ya, wajib dilaksanakan gitu. Oke. Kalau dari Ibu Vera gimana nih, selaku garda terdepan dunia pendidikan nih? Tentu saya sangat setuju kalau memang sudah ada vaksin 18 tahun ke bawah ya. 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18 tahun ya. Saya setuju dan berharap bahwa program vaksin pemerintah ini akan tetap berlanjut sampai semua di usia itu sudah tervaksin, karena usia 12-18 tahun itu kan berarti mereka ada di sekolah dasar dan menengah ya. Dan itu akan menjadi angin segar buat kami dunia pendidikan, walaupun tetap sudah vaksin tetap harus prokes secara ketat ya, dari semua aktivitas itu wajib gitu ya. Tapi kan paling enggak angin segar di sini, dunia pendidikan itu secara bertahap akan pulih berjalan dengan normal ya, begitu kan harapannya ya. Kemudian kegiatan belajar mengajar itu akan berjalan sebagaimana mestinya lah, nggak seperti sekarang gitu loh. Sehingga kami ini bisa menciptakan atau paling nggak bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang ya berkualitas, yang sesuai yang kita harapkan bersama. Itu sih harapannya. Oke, siap. Terima kasih Dr. Esther, terima kasih Ibu Vera, karena waktu juga kita harus berpisah dari diskusi yang sangat menyenangkan ini ya. Mungkin untuk teman-teman yang nonton ini, diingatkan kembali jangan lupa untuk patuhi prokesnya di kegiatan sehari-harinya, atau juga jangan, kalau lagi sakit jangan pergi ke kantor atau segala macamnya. Dan juga jangan lupa kalau udah didapetin jadwal vaksinnya, langsung datang, gak usah ragu-ragu lagi, divaksin aja, karena kita semuanya udah divaksin dan kita sudah merasakan manfaatnya. Nggak sakit ya Dok ya, nggak ada kesakitan, nggak ada apa, semua sehat kok. Jangan lupa untuk vaksin dan tetap menjaga prokes. Saya Desmond Daniel lagi, sampai jumpa di FGD berikutnya. Dadah.